Ini jenis-jenis gradasi. Jadi ada pilihan foreground to background, ini ya, yang nomor pertama. Terus kemudian ada foreground to transparan, ada dan lain-lain ya. Dan lain-lain itu pilihannya ada beberapa jenis gradasinya. Nah, tapi yang nanti sering dipergunakan itu adalah yang nomor 1 dan nomor 2. Ini ya, paling atas ya. Foreground to background sama foreground to transparan. Jadi yang sering digunakan itu adalah foreground to background atau foreground to transparan. Jelas sampai di sini? Ini ada pilihan jenis-jenis gradasi ini sudah menemukan ya. Nah, selain berkaitan dengan jenis-jenis gradasi, di situ itu juga terdapat tipe gradasi yang bisa kalian gunakan. Jadi meliputi ada tipe linear gradient, ya istilahnya ya. Ini namanya linear gradient. Oke, ada linear gradient. Kemudian ada radial gradient. Ada linear gradient, ada radial gradient. Kemudian ada angle gradient, ya angle gradient. Kemudian ada reflected gradient dan diamond gradient. Itu adalah tipe-tipe gradasi yang bisa kalian pilih nanti. Selanjutnya, selain tipe-tipe gradasi, juga terdapat mode blending. Mode blending itu adalah mode pencampuran warna ya. Jadi mode blending itu adalah mode pencampuran warna, seperti tadi sama ya. Jadi kalau misalnya kita memilih warna gradasi, mode pencampuran ini kita pilihnya foreground ke background ya. Kalau pilih normal itu jadinya seperti apa nih sih? Kalau gradasi normal pakainya yang linear ya. Ini normal nih. Ini normal. Jadinya itu seperti ini. Tapi kalau kita menggunakan multiply, beda hasilnya. Paham ya? Paham nggak? Paham, Pak. Jadi kalau misalnya kita menggunakan normal, dia foreground to background nih. Seperti ini. Tertutup. Tapi kalau kita menggunakan multiply, dia akan berbeda. Oh, saya menggunakan misalnya color burn misalnya. Beda lagi. Kemudian saya menggunakannya misalnya color dodge gitu ya. Beda lagi hasilnya. Nah, kira-kira seperti itu. Itu yang dimaksud dengan mode blending. Kalian bisa explore sendiri lah ya nanti. Kemudian opacity ya. Jadi opacity di sini itu dipergunakan untuk mengatur kekuatan gradasinya. Jadi opacity itu dipergunakan untuk mengatur kekuatan gradasinya. Sekarang kita akan lanjutkan cara membuat gradasi dalam proses pembuatan background untuk ilustrasi. Jadi ini kan sudah ada ilustrasinya ya. Tapi belum ada backgroundnya. Nah, backgroundnya itu akan saya isi dengan gradasi misalnya. Backgroundnya itu akan saya isi dengan gradasi. Nah, bagaimana caranya? Kita buka outline atau gambar ya, atau gambar dengan menggunakan Adobe Photoshop. Kita buka dulu. Kemudian aktifkan Magic Wand Tool. Jadi aktifkan Magic Wand Tool. Kemudian aktifkan Magic Wand Tool. Aktifkan Magic Wand Tool. Klik pada area background untuk membuat seleksi. Jadi kita klik pada area background untuk membuat seleksi. Klik sini. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita pilih menu select, kemudian modify, kemudian expand. Jadi fungsi select, kemudian modify, terus expand itu untuk memperlebar seleksi ya sebanyak 1 pixel. Jadi kita perlebar select, modify, kemudian expand ya. Kita isi misalnya 1 pixel lah misalnya. Kita perlebar. Jadi expand untuk memperlebar seleksi sebanyak 1 pixel. Nah, fungsi seleksi ini agar seleksinya itu
masuk ke wilayah outline sehingga menghasilkan pewarnaan yang lebih rapi. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu adalah aktifkan gradient tool ya, atau tekan tombol G pada keyboard. Ini aktifkan gradient tool. Gunakan jenis gradasinya itu adalah foreground to background. Gunakan jenis gradasinya adalah foreground to background ya. Maaf. Ini pilih warna ya, maaf ya, pilih warna ya. Udah ada di bawah. Kalian pilih warna nih. Ini kan ada pilih warna foreground sama pilih warna background. Saya sudah jelaskan ya. Saya klik di sini nih, yang kuning itu saya klik supaya saya ganti di saya warnanya misalnya Tosca misalnya. Kemudian yang bawah itu saya klik, saya isi warnanya misalnya warnanya cenderung ke hijau. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi kita pilih warna foreground dan warna background. Ya, kalau sudah, pilih jenis gradasinya itu adalah foreground to background atau kotak nomor 1 pada gradient ya, atau pilih kotak nomor 1 ya, nomor 1. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, ini pilihannya kan ada foreground to background, ada foreground to transparent. Yang kita gunakan itu yang pertama nih. Kemudian pilih jenis gradasinya. Pilih tipe gradasinya itu adalah yang radial. Ini yang radial nih, yang melingkar. Gunakan mode blendingnya itu multiply. Sudah saya jelaskan ya tadi, multiply agar outline gambar itu tetap terjaga, tidak hilang. Opacity-nya 100, ya sebelahnya itu opacity-nya 100. Kemudian tarik gradasi sesuai kebutuhan. Jadi tarik sekali saja nih, tarik. Nah, gitu. Paham sampai sini? Paham, Pak. Paham. Kemudian pilih menu select, deselect. Jadi kalau sudah selesai, pilih menu select, deselect. Di sini select, deselect. Itu proses bagaimana caranya kita memberikan pewarnaan pada gambar. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini untuk pewarnaannya? Sudah mengerti? Sudah mengerti? Bapak boleh coba ulangin nggak? Yang mana? Dari yang mana? Yang backgroundnya, yang katanya ditarik. Ditarik, Ctrl Z ya. Saya pilih Ctrl Z. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z ya. Jadi kan kalian pilih ini ya, gunakan Magic Wand ya. Sudah belum Magic Wand ini? Sudah. Kemudian select, modify, terus kemudian expand. Sampai di sini udah belum? Sudah, Pak. Aktifkan gradient tool, sudah pilih warna foreground dan background-nya. Pilih tipenya yang ini. Paham sampai sini? Paham. Ini ditarik aja, mouse-nya itu ditarik. Dari sini ke sini gitu ya. Nah, gitu. Bisa nggak? Jadi ini tinggal ditarik aja seperti ini. Paham? Jadi mouse-nya itu tinggal ditarik aja seperti itu. Bisa nggak? Bisa, Bapak, udah. Makasih, Sudah bisa Pak. ya. Sudah bisa ya. Jadi itu proses, kemudian pilih menu select, deselect. Nah, itu adalah proses bagaimana caranya kita memberikan pewarnaan pada gambar ya. Oke, kalau sudah selesai, pilih menu select, deselect. Select, deselect. Ya. Sekarang kita lanjutkan ke berikutnya, itu adalah fungsi perangkat painting ya. Jadi fungsi perangkat painting. Jadi fungsi perangkat painting dan coloring ini
dalam pekerjaan menggunakan Adobe Photoshop untuk pengolahan gambar ya, untuk pengolahan gambar. Jadi fungsinya itu macam-macam ya. Fungsinya itu macam-macam nanti dalam proses kerjanya. Nah, yang baru saya jelaskan itu adalah perangkat painting itu dipergunakan untuk mewarnai gambar. Jadi yang saya jelaskan tadi ya, dari awal itu adalah perangkat painting dipergunakan untuk mewarnai gambar. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua itu adalah perangkat painting itu bisa juga dipergunakan untuk membuat seleksi. Jadi yang kedua itu perangkat painting itu bisa juga dipergunakan untuk membuat seleksi. Nah, ini contohnya ya, contohnya. Contoh perangkat painting yang bisa dipergunakan untuk membuat seleksi. Ini langkahnya itu kira-kira seperti ini nih. Pertama, kita aktifkan brush tool ya pada toolbox. Pertama, kita aktifkan brush tool pada toolbox. Setelah brush tool-nya diaktifkan, pilih mata brush yang dibutuhkan. Kita pilih mata brush-nya ya, aktifkan brush tool, kita pilih brush-nya itu yang dibutuhkan, terserah saya bentuknya seperti apa. Nih, misalnya saya bentuknya bulat gitu ya. Bulat 50. Ini jenis-jenis gradasi. Jadi ada pilihan foreground to background, ini ya, yang nomor pertama. Terus kemudian ada foreground to transparan, ada dan lain-lain ya. Dan lain-lain, itu pilihannya ada beberapa jenis gradasinya. Nah, tapi yang nanti sering dipergunakan itu adalah yang nomor 1 dan nomor 2. Ini ya, paling atas ya. Foreground to background sama foreground to transparan. Jadi yang sering digunakan itu adalah foreground to background atau foreground to transparan. Jelas sampai di sini? Ini ada pilihan jenis-jenis gradasi ini sudah menemukan ya. Nah, selain berkaitan dengan jenis-jenis gradasi, di situ itu juga terdapat tipe gradasi yang bisa kalian gunakan. Jadi meliputi ada tipe linear gradient ya istilahnya ya. Ini namanya linear gradient. Oke, ada linear gradient. Kemudian ada radial gradient. Ada linear gradient, ada radial gradient. Kemudian ada angle gradient, ya angle gradient. Kemudian ada reflected gradient dan diamond gradient. Itu adalah tipe-tipe gradasi yang bisa kalian pilih nanti. Selanjutnya, selain tipe-tipe gradasi, juga terdapat mode blending. Mode blending itu adalah mode pencampuran warna ya. Jadi mode blending itu adalah mode pencampuran warna, seperti tadi sama ya. Jadi kalau misalnya kita memilih warna gradasi, mode pencampuran ini kita pilihnya foreground ke background ya. Kalau pilih normal itu jadinya seperti apa nih sih? Kalau gradasi normal pakainya yang linear ya. Ini normal nih. Ini normal. Jadinya itu seperti ini. Tapi kalau kita menggunakan multiply, beda hasilnya. Paham ya? Paham nggak? Paham, Pak. Jadi kalau misalnya kita menggunakan normal, dia foreground to background nih. Seperti ini. Tertutup. Tapi kalau kita menggunakan multiply, dia akan berbeda. Oh, saya menggunakan misalnya color burn misalnya. Beda lagi. Kemudian saya menggunakannya misalnya color dodge gitu ya. Beda lagi hasilnya. Nah, kira-kira seperti itu. Itu yang dimaksud dengan mode blending. Kalian bisa explore sendiri lah ya nanti. Kemudian opacity ya. Jadi opacity di sini itu dipergunakan untuk mengatur kekuatan gradasinya. Jadi opacity itu dipergunakan untuk mengatur kekuatan gradasinya. Sekarang kita akan lanjutkan cara membuat gradasi dalam proses pembuatan background untuk ilustrasi. Jadi ini kan sudah ada ilustrasinya ya.
tapi belum ada background-nya. Nah, background-nya itu akan saya isi dengan gradasi, misalnya. Background-nya itu akan saya isi dengan gradasi. Nah, bagaimana caranya? Kita buka outline atau gambar dengan menggunakan Adobe Photoshop. Kita buka dulu. Kemudian aktifkan Magic Wand Tool. Jadi aktifkan Magic Wand Tool. Kemudian aktifkan Magic Wand Tool. Aktifkan Magic Wand Tool. Klik pada area background untuk membuat seleksi. Jadi kita klik pada area background untuk membuat seleksi. Klik sini. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita pilih menu select, kemudian modify, kemudian expand. Jadi fungsi select, kemudian modify, terus expand itu untuk memperlebar seleksi ya sebanyak 1 pixel. Jadi kita perlebar select, modify, kemudian expand ya. Kita isi misalnya 1 pixel lah misalnya. Kita perlebar. Jadi expand untuk memperlebar seleksi sebanyak 1 pixel. Nah, fungsi seleksi ini agar seleksinya itu masuk ke wilayah outline sehingga menghasilkan pewarnaan yang lebih rapi. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu adalah aktifkan gradient tool ya atau tekan tombol G pada keyboard. Ini aktifkan gradient tool. Gunakan jenis gradasinya itu adalah foreground to background. Gunakan jenis gradasinya adalah foreground to background ya. Maaf. Ini pilih warna ya, maaf ya, pilih warna ya. Udah ada di bawah. Kalian pilih warna nih. Ini kan ada pilih warna foreground sama pilih warna background. Saya sudah jelaskan ya. Saya klik di sini nih, yang kuning itu saya klik supaya saya ganti di saya warnanya misalnya Tosca misalnya. Kemudian yang bawah itu saya klik, saya isi warnanya misalnya warnanya cenderung ke hijau. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi kita pilih warna foreground dan warna background. Ya, kalau sudah, pilih jenis gradasinya itu adalah foreground to background atau kotak nomor 1 pada gradient ya, atau pilih kotak nomor 1 ya, nomor 1. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, ini pilihannya kan ada foreground to background, ada foreground to transparent. Yang kita gunakan itu yang pertama nih. Kemudian pilih jenis gradasinya. Pilih tipe gradasinya itu adalah yang radial. Ini yang radial nih, yang melingkar. Gunakan mode blendingnya itu multiply. Sudah saya jelaskan ya tadi, multiply agar outline gambar itu tetap terjaga, tidak hilang. Opacity-nya 100, ya sebelahnya itu opacity-nya 100. Kemudian tarik gradasi sesuai kebutuhan. Jadi tarik sekali saja nih, tarik. Nah, gitu. Paham sampai sini? Paham, Pak. Paham. Kemudian pilih menu select, deselect. Jadi kalau sudah selesai, pilih menu select, deselect. Di sini select, deselect. Itu proses bagaimana caranya kita memberikan pewarnaan pada gambar. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini untuk pewarnaannya? Sudah mengerti? Sudah mengerti? Bapak boleh coba ulangin nggak? Yang mana? Dari yang mana? Yang backgroundnya, yang katanya ditarik. Ditarik, Ctrl Z ya. Saya pilih Ctrl Z. Ctrl Z ya.
Jadi kan kalian pilih ini ya, pilih gunakan magic wand ya. Sudah belum magic wand ini? Sudah. Kemudian select, modify, terus kemudian expand. Sampai di sini udah belum? Sudah, Expand, aktifkan gradient tool, sudah pilih warna foreground dan background-nya. Pilih tipenya yang ini. Paham sampai sini? Paham. Ini ditarik aja, mouse-nya itu ditarik. Dari sini ke sini gitu ya. Nah, gitu. Bisa nggak? Jadi ini tinggal ditarik aja seperti ini. Paham? Jadi mouse-nya itu tinggal ditarik aja seperti itu. Bisa nggak? Bisa Bapak, udah. Makasih Sudah bisa Pak. ya. Sudah bisa ya. Jadi itu proses kemudian pilih menu select, di select. Nah, itu adalah proses bagaimana caranya kita memberikan pewarnaan pada gambar ya. Oke, kalau sudah selesai, pilih menu select, di select. Select, di select. Ya. Sekarang kita lanjutkan ke berikutnya, itu adalah fungsi perangkat painting ya. Jadi fungsi perangkat painting. Jadi fungsi perangkat painting dan coloring ini dalam pekerjaan menggunakan Adobe Photoshop untuk pengolahan gambar ya, untuk pengolahan gambar. Jadi fungsinya itu macam-macam ya. Fungsinya itu macam-macam nanti dalam proses kerjanya. Nah, yang baru saya jelaskan itu adalah perangkat painting itu dipergunakan untuk mewarnai gambar. Jadi yang saya jelaskan tadi ya, dari awal itu adalah perangkat painting dipergunakan untuk mewarnai gambar. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua itu adalah perangkat painting itu bisa juga dipergunakan untuk membuat seleksi. Jadi yang kedua itu perangkat painting itu bisa juga dipergunakan untuk membuat seleksi. Nah, ini contohnya ya, contohnya. Contoh perangkat painting yang bisa dipergunakan untuk membuat seleksi. Ini langkahnya itu kira-kira seperti ini nih. Pertama, kita aktifkan brush tool ya pada toolbox. Pertama, kita aktifkan brush tool pada toolbox. Setelah brush tool-nya diaktifkan, pilih mata brush yang dibutuhkan. Kita pilih mata brush-nya ya, aktifkan brush tool, kita pilih brush-nya itu yang dibutuhkan, terserah saya bentuknya seperti apa. Nih, misalnya saya bentuknya bulat gitu ya. Bulat 50